Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita di malam yang ke-6. Mari kita siapkan hati untuk kita boleh menerima kepenuhan dari Tuhan, bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi sebagai sebuah kerinduan yang menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita akan ada pujian yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir, Tuhan. Roh Kudus, haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, kami sungguh bersyukur kami beroleh kesempatan kembali untuk kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kami kini percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini, dalam sebuah persekutuan yang indah yang kami bangun dimanapun kami berada, baik itu di rumah kami atau siapapun yang mendengar saat ini ya Tuhan. Kami kini percaya Engkau juga Roh Kudus mampu bekerja, tidak terikat ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau hadir dan akan senantiasa memenuhi setiap hati yang rindu akan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau melihat kerinduan dari umat-umat-Mu. Kami yang sangat-sangat merindukan Engkau, yang rindu untuk dipenuhi, hadirlah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan besarkan nama-Mu, bahkan juga kami akan dengarkan firman-Mu, kami akan menyembah-Mu. Bekerjalah Engkau seluas-luasnya bagi kami semuanya ya Tuhan. Kami siapkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk Engkau bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami tidak beri kesempatan untuk iblis
mencoba mengambil celah-celah yang ada. Kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan semuanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan, kita akan angkat pujian yang berkata, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Haleluya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Menang, bangkitannya mengalahkan maut, dan janjinya yang sempurna yang dicurahkannya bagi kita, yaitu pribadinya sendiri bagi kita semuanya. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Dia sudah ada di tengah kita, sudah ada di bumi ini. Biarlah kita minta Dia memegang tangan kita senantiasa untuk kita berjalan bersamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, oh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala
agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Roh Kudus yang manis, peganglah tangan kami, karena kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Terlebih saat ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu yang akan mengantar kami dalam kami berdoa, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dan Roh Kudus, Engkaulah penghibur, penolong kami yang sudah diutus bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang dikerjakan oleh si jahat, supaya kami mampu bertahan, bahkan menang dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah kami bisa mengerti pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun ke setiap kehidupan kami, sehingga kami mengerti ya Bapa. Kami melakukannya dengan setia dan tekun, karena hanya Engkaulah yang mampu dan memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk Engkau bekerja. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di malam yang ke-6 ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita dengar kemarin di malam yang ke-5, bahwa dalam kita mengiringi Tuhan itu butuh pengenalan. Mengenal pribadi Roh Kudus itu sangat penting, dan kita sudah tahu profil dari Roh Kudus. Dia adalah oknum ketiga dari Tritunggal. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha segala-galanya. Jadi kalau kita bisa memahami ini, maka kita akan punya kepercayaan diri saudara. Karena dengan siapa kita berjalan, itu akan mengangkat kepercayaan diri kita. Makanya penting bagi kita untuk kita menyadari dan memahami dengan siapa kita berjalan. Orang kadangkala nggak tahu bahwa kalau orang itu masih berjalan dalam ketakutan, berarti ini merupakan indikasi dia tidak mengenal dengan siapa dia berjalan. Atau di dalam kehidupannya begitu sering kalah dalam menghadapi pergumulan hidupnya, maka sesungguhnya bisa dipastikan dia tidak tahu dengan siapa dia berjalan. Untuk itu kita perlu pengenalan. Mengenal pribadi Tuhan, mengenal pribadi Roh Kudus itu merupakan hal yang penting, dan kita sudah bahas kemarin. Jadi kalau kita, kebanyakan orang yang ada di luar sana, kalau kita melihat ketika mereka dengan membawa kapasitas diri mereka berjalan, misalnya ada backingan di belakangnya, misalnya seorang jenderal atau apalah orang-orang kuat, maka dengan PD-nya biasanya kalau udah tahu punya backingan, dia akan bersikap arogan atau lebih berani menghadapi orang-orang di sekelilingnya. Nah, demikian juga kita seperti itu. Kita akan punya kepercayaan diri ketika kita punya keyakinan bahwa kita berjalan dengan pribadi yang maha kuasa itu. Oh, itu sungguh luar biasa. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema juga yang berbeda. Kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan, dan sekarang kita akan membahas tentang fokus. Di malam yang ke-6 ini kita akan membahas tentang fokus. Nah, ini merupakan cara yang
praktis atau sesuatu yang praktis yang harus dilakukan, dan ini merupakan sebuah cara untuk bagaimana kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan ini akan kita hadapi. Makanya dalam kita berdoa, dalam kita bersekutu diperlukan fokus. Kenapa diperlukan fokus? Kalau kita fokus, maka dengan cepat kita akan bisa mengenal Tuhan. Kecuali kalau kita nggak fokus. Nah, iblis, si jahat, itu mencoba mengambil sebuah celah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin sering tidak fokus dalam sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, mendengar sesuatu. Ini yang dipakai oleh iblis, sehingga yang sebenarnya kalau kita melakukannya dengan fokus itu bisa dikerjakan dengan waktu yang lebih relatif singkat. Tetapi kalau karena tidak fokus, maka bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa karena nggak fokus mau mengerjakan sesuatu, tetapi karena teralihkan pikirannya, akhirnya dia tidak mengerjakan apa yang sebenarnya dia sudah niatkan. Nah, demikian juga kita dalam hal berdoa, dalam hal bersekutu, dalam hal membangun hubungan dengan Tuhan. Iblis memakai cara untuk membuat kita tidak fokus. Pasti kita sering mengalami dalam setiap doa dan persekutuan kita. Ini dialami oleh bahkan pendeta-pendeta besar sekalipun, saudara. Jadi bukan hanya saudara saja yang mengalami. Lalu jangan pernah berpikir bahwa kamu kan enak, udah hamba Tuhan, udah pendeta, udah gini, nyaman aja. Tunggu dulu, enggak seperti itu. Semua tetap mengalami dalam sebuah persekutuan yang dibangun, dalam sesuatu yang dikerjakan, dalam hal berdoa, dalam hal berfokus kepada Tuhan. Iblis selalu memakai cara ini untuk membuat kita tidak fokus, sehingga nggak heran jadi kalau waktu berdoa itu dibuat pikiran kita melayang kemana-mana. Nah, inilah yang harus kita waspadai, saudara. Karena kalau kita nggak pernah fokus dan kita tidak pernah melatih hidup kita, belajar mendisiplinkan diri untuk fokus, maka kita akan tidak pernah sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Dibuatnya capek, lelahnya apa? Karena nggak fokus, terbuang sia-sia. Berdoa, haleluya, 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 bernyanyi, oh Yesus Roh Kudus datang, tapi nggak pernah mengalami datangnya hadirat karena nggak pernah fokus. Kenapa nggak pernah fokus? Dikacaukan pikiran-pikiran kita dengan berbagai macam hal. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang indah ini, Roh Kudus gerakkan saya untuk menyampaikan ini kepada kita semuanya, bahwa kita memerlukan fokus dalam setiap persekutuan kita. Nggak peduli mau hamba Tuhan yang sudah sampai level apapun, tetap fokus ini menjadi dasar dari kita membangun atau mengerjakan sesuatu. Kunci kesuksesan ada di dalam fokus kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita beri celah kepada iblis untuk mengalihkan fokus kita. Nah, si jahat berusaha terus mengalihkan. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara. Sesuatu yang kita bangun, belum lagi ditambah dengan misalnya sebelum mereka membangun atau berdoa, ada hal-hal yang kita lakukan sebelum doa, sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, memulai sebuah persekutuan, entah tadi ngomel sama anak, entah ngomel sama istri, entah ngomel sama suami, atau ada sesuatu yang terjadi, atau kita mungkin ada sebuah pekerjaan,
atau hal-hal yang lain yang ditanamkan, yang coba ditanamkan di pikiran kita, itu bentuk intimidasi dari si jahat yang mengalihkan, yang tujuannya adalah untuk mengalihkan fokus kita supaya kita tidak fokus. Dan kalau orang sudah tidak fokus, dia tidak akan bisa yang pertama mengalami koneksi dengan yang maha tinggi. Dia tidak akan bisa mengalami hadirat Tuhan. Sekalipun bisa dikatakan Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah. Karena dia tidak fokus. Dengan fokus, dengan kita tertuju kepada Tuhan, kita baru akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita baru bisa akan merasakan kasih Tuhan. Itu dengan fokus. Karena saya banyak mengalami dalam setiap persekutuan ketika kita mulai. Waduh, intimidasi dari kekuatan jahat itu merasuk pikiran. Apalagi merangsang lewat daging kita, dibuat kita ngantuk, dibuat kita lemah, dibuat kita dengan banyak hal. Makanya di kadangkala waktu dengar firman buat ngantuk, itu enggak fokus sehingga enggak masuk. Iblis mungkin bilang, oke, kau boleh dengar firman Tuhan, kau boleh bersekutu sama Tuhan, tapi buat kau nggak fokus, apa? Aku tiup dari jauh. Supaya apa? Supaya ngantuk, saudara. Supaya apa? Supaya memikirkan hal-hal yang lain. Supaya memikirkan apa? Kalau anak-anak muda, apa ya? Gamenya. Atau kalau anak-anak muda apa? Pacarnya. Atau apa? Kesenangannya yang lain. Kalau orang tua apa? Aduh, tadi Anda bawa pekerjaan. Aduh, masih ada ini. Aduh, memikirkan tadi bagaimana ya? Nggak fokus, saudara. Pikirannya melayang-layang kemana-mana. Kalau kita tidak benahi dari sekarang, saya kasih garansi kita tidak akan pernah mengalami terobosan dalam hubungan dan pengenalan kita akan Tuhan. Makanya kita harus waspada dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu berjuanglah. Ini perjuangan. Karena gini, mengapa Tuhan menciptakan, waktu Tuhan menciptakan langit, cakrawala, di dalam Alkitab tidak ditulis itu baik seperti Tuhan yang menciptakan yang lain-lain. Kenapa? Salah satu alasan yang cukup simpel, apa? Karena antara bumi dan surga itu ada di tengah-tengah ini alamnya si jahat. Makanya dibilang penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara yang memenuhi udara ini. Dia itu menguasai. Makanya kalau kita dari bumi mau ke surga, membangun hubungan sebuah koneksi, pasti harus melalui udara ini, sebuah ruangan ini. Nah, karena itu dikuasai oleh si jahat, maka kita perlu berjuang dalam setiap kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, makanya nggak heran. Tapi kalau kita berjuang, dalam pengalaman-pengalaman saya enggak mau membiarkan intimidasi seperti itu terjadi, saudara. Karena saya tahu ini pasti kerjaannya si jelek ini. Ini pasti kerjaannya si jelek. Kenapa demikian? Karena iblis nggak mau sampai terbangun koneksi itu. Kalau sampai terbangun, maka kekuatan dari Tuhan itu akan memenuhi hidup kita dan kita dijadikan orang-orang yang powerful, yang akan bisa menghancurkan kekuatan-kekuatan itu, kekuatan-kekuatan setan itu, sehingga dia tahan itu. Jangan sampai, tapi kita harus sadar, makanya kita harus berjuang. Dan untuk kita berjuang, Tuhan sudah siapkan selengkap senjata Allah. Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ini tuntunan praktis buat kehidupan doa kita, buat kehidupan persekutuan kita, buat kehidupan di mana kita membangun pengenalan akan Tuhan.
hal-hal yang rohani yang kita akan bangun, ini Tuhan mau kita seperti ini. Ini tuntunan praktisnya. Karena kuncinya kalau kita sudah bisa fokus saudara, bisa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, bisa memanage hati pikiran kita, maka kita akan menerima kekuatan itu. Ini tuntunan praktisnya. Supaya apa? Kenapa aku belum dipenuhi? Ya karena kita diganggu untuk tidak fokus. Tapi kalau saudara dan saya bisa fokus, yakinlah, kita pasti akan jadi kuat. Perlengkapan rohani, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 nih berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu penuh tipu muslihat ya. Dia memakai berbagai cara untuk menahan kita supaya kita tidak terkoneksi kembali dengan Tuhan. Karena dia tahu sampai kita punya koneksi yang baik, hidup kita adalah hidup yang diurapi, hidup kita adalah hidup yang penuh kuasa, hidup kita penuh optimisme, hidup yang positif. Dia tahu itu. Sedangkan dia berusaha untuk merusak dan menanamkan nilai-nilai yang jelek, yang buruk. Sehingga cara supaya kita lemah yaitu dialihkan fokus kita, dialihkan pandangan-pandangan kita, dialihkan pikiran-pikiran kita, dialihkan seluruh hidup kita kepada hal-hal yang tidak berguna, kepada hal-hal yang hampa, yang pada akhirnya ketika kita lihat, loh aku gak dapat apa-apa ya. Sekarang misalnya ada seorang yang suka hobi, oke dia hidupi hobinya, pas sebenarnya dalam waktu-waktu yang dia jalani, bukankah itu bisa kalau misalnya dia pakai untuk membangun hubungannya dengan Tuhan? Tetapi orang akan dirangsang secara daging untuk dia melakukan hal-hal yang dia senang. Tapi sebenarnya itu buang waktu dan tanpa disadari nggak dapat apa-apa. Contohnya saya pribadi, saya suka game saudara dulu, tapi saya main game sampai menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi setelah itu hampa saudara. Aku dapat apa dari ini? Atau saya nonton berjam-jam yang saya suka. Lalu setelah itu ya udah puas sebentar, tapi kemudian apa yang saya dapat? Enggak ada. Iblis coba mengalihkan kita. Bahkan sampai kadang waktu berdoa yang diingat apa gamenya, yang diingat apa filmnya. Ibu-ibu suka drakor. Waktu berdoa yang mimpi, waduh Lee Min Ho. Yang muncul apa? Apa? Kalau India itu Shah Rukh Khan. Kalau yang suka India. Tapi sekarang drakor, demam drakor nih. Ya saya taunya apa, Lee Min Ho aja. Tapi itu yang terjadi. Wah, hal-hal yang semu, nggak bisa fokus menggambarkan Tuhan. Coba kalau misalnya yang dilihat, yang diisi dalam hidupnya apa? Lagu-lagu penyembahan yang itu yang disetel. Ketika video-video worship, saya yakin itu bisa membuat dan mempermudah kita untuk kita punya gambaran dalam pikiran kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, untuk kita bisa punya fokus. Nah, kita dialihkan saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Tapi karena Tuhan sudah gerakkan dan ini kami sampaikan dan merupakan tuntunan praktis untuk kita semuanya, maka inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ayat yang ke-12, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, makanya saya katakan tadi kan, roh-roh jahat di udara. Jadi untuk kita membangun hubungan koneksi,
Ada roh-roh jahat yang tidak mau dia. Ini jalur-jalur khusus ini, sebisa mungkin ditahan. Tetapi kalau kita punya fokus yang kuat, punya keteguhan hati, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita mau fokus. Pokoknya aku mau ketemu Tuhan, aku mau rindu. Makanya hati, pikiran, jiwa kita semuanya harus kita sinkronkan. Jangan pasif, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Oh, gampang ini. Gampang ditiup gitu kan sama si setan. Gitu, udah langsung rusak koneksinya. Tetapi kalau orang ini haleluya, haleluya, sekalipun dagingnya mungkin lemah, dia mungkin capek, dia ngantuk, tapi karena keinginannya kuat, tekadnya kuat, fokusnya kuat, dia tetap bangun tuh dalam nama Yesus. Enyah kau iblis. Saya sering kali gitu, sebelum saya berdoa, saya perang dulu, saudara. Ini perjuangan kita, karena bukan melawan darah dan daging, itu hanya dipakai, dirangsang. Makanya Tuhan pernah bilang, roh itu penurut tetapi daging lemah. Karena iblis tahu daging lemah, jadi gampang aja dia. Apalagi orang yang tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Makanya nggak heran, sering gagal. Udah mau berdoa, niat berdoa, gagal. Udah berdoa pun, tapi tiba-tiba tidur. Aminnya nanti besok pagi. Itu kan yang terjadi. Sebentar kita akan berdoa. Kita lihat Tuhan sudah memberikan segenap perlengkapan senjata rohani. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan, ayat ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, berdirilah tegap, berikat pinggang dan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan gunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Luar biasa, semua sudah dikasih, tinggal kita mau pakai enggak. Keputusan ada di tangan saudara, keputusan ada di tangan saya. Dalam setiap persekutuan yang kita bangun, pakai ini perisai iman. Ketika kita lagi membangun, tiba-tiba ada ditembakkan panah api. Apa itu? Pikiran-pikiran yang tadi yang sia-sia. Kalau kita punya iman dalam nama Yesus, mental lagi, balik lagi ke setannya. Kalau kita mau ditembak, dikacau pikiran kita punya ketopong keselamatan. Itulah yang menjaga pikiran kita. Dan untuk menyerang balik, kita punya firman Tuhan, pedang roh. Hai iblis, enyah dalam nama Yesus. Enyah dia. Makanya dalam tiap-tiap persekutuan berdoa, perang dulu. Perang itu udah aman, udah damai sejahtera. Nah, waktu damai sejahtera itu kita rasakan, itulah tandanya koneksi kita terbangun. Fokuslah. Maka kalau udah rasakan hadirat Tuhan, wah, rasa nggak mau berhentiin. Karena memang sejatinya seperti itu, saudara. Tapi kita perlu berjuang dulu. Ingat, fokus jangan sampai teralihkan. Niat kita, tekad kita itu harus penuh. Makanya setiap orang yang setengah-setengah, mereka nggak akan pernah mengalami yang namanya kepenuhan oleh Roh Kudus. Kenapa? Mentalnya tempe, mentalnya kerupuk, kena siram sedikit, kena tiup sedikit dah roboh. Sekarang ini tuntunan praktis bagi kita semuanya, supaya Anda dan saya mengalami terus kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sejatinya sudah ada dan siap memenuhi. Tapi kalau kita fokus, rasakan hadirat Tuhan, dari situlah kita akan kuat. Puji nama Tuhan. Inilah tuntunan dari kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama, dan biar kita praktekkan langsung waktu doa kita. Dan saya yakin karena saya sudah mengalaminya, saudara, saya sudah mengalaminya. Dan ini ketika kita praktekkan, maka kita akan dibawa dalam sebuah level yang berbeda. Kita akan menang dan menang. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Tuntunanmu melalui kebenaran firman Tuhan membawa kami untuk kami menjadi pemenang. Kami percaya dalam hadirat-Mu itu seluruh kekuatan, seluruh yang dijanjikan
Seluruh yang kami butuhkan ada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kami membangun itu, ada iblis yang tidak senang, sehingga mengalihkan dan mengacaukan fokus kami dengan berbagai macam hal dan berbagai macam cara, dengan tipu-tipu muslihatnya si iblis. Oleh sebab itu kami sekarang ketika kami mendengar firman Tuhan, biarlah ini rema dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahwa kami jangan sampai teralihkan fokus kami ketika kami membangun hubungan kepadamu. Roh Kudus, tolong biarlah Engkau menolong setiap umat-Mu. Urapi mereka supaya mereka bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan sebentar kami juga akan masuk dalam hadirat-Mu. Kau bekerja dengan luar biasa ya Tuhan, sesuai dengan dasar yang sudah kami dengar, yaitu firman-Mu, untuk kami fokus. Selengkap senjata Allah sudah kami pakai. Kami akan mengalami lawatan yang luar biasa malam hari ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Kita siapkan posisi yang enak dengan posisi yang nyaman. Dan ingat saudara, kita tetap fokus. Kita angkat pujian. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami rindukan. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati gersang. Telah lama ku nanti hingga kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati gersang. Telah lama ku nanti hingga kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, Yesus.